Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat datang bersama Ibu Randy Siregar. Belajar bersama Ibu Randy Siregar. Pokok bahasan kita menjadi dewasa dalam segala aspek. Tujuan pembelajaran kita ada 5 yang menjadi tujuan pembelajaran dalam materi menjadi dewasa dalam segala aspek, yaitu menjelaskan arti dewasa dalam ke-6 aspek perkembangan. Yang kedua, memahami pentingnya menjadi dewasa dalam setiap aspek perkembangan. Yang ketiga, menganalisis pertumbuhan diri dalam setiap aspek perkembangan. Yang keempat, mengkritisi perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan. Yang kelima, memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Pengertian dewasa. Kedewasaan adalah proses kompleks yang melibatkan pertumbuhan di berbagai aspek kehidupan. Dewasa merujuk pada tahap perkembangan setelah masa remaja, di mana seseorang telah mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial secara umum. Seseorang yang dianggap dewasa ketika ia telah mencapai tingkat perkembangan secara fisik, emosional, intelektual, sosial, spiritual, dan identitas diri untuk mencapai kedewasaan sejati. 6 aspek dalam perkembangan. 1. Aspek fisik. 2. Intelektual. 3. Emosi. 4. Sosial. 5. Moral spiritual. 6. Identitas diri. Yang pertama, aspek fisik. Dewasa secara fisik merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk setiap tahapan usia. Ini dapat diperoleh bila makan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan. Hal penting lainnya adalah mampu menyalurkan dorongan seksual ke arah yang positif, sehat, dan tepat. Kedua, aspek kognitif. Kedewasaan secara kognitif merujuk pada memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu, bekal pendidikan menjadi penting karena individu disiapkan untuk mengembangkan kemandirian menjadi kritis dan kreatif. 3. Aspek emosi. Dewasa secara emosional merujuk pada kemampuan menyatakan emosi baik positif maupun negatif dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang yang tepat. Ini dapat diperoleh bila sejak kecil seorang anak diberikan kesempatan menyatakan emosinya. Yang keempat, aspek sosial. Dewasa secara sosial merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain, lebih muda, sebaya, dan lebih tua, tanpa memanipulasi atau dimanipulasi. Manipulasi artinya dimanfaatkan. Jadi, pengertian dewasa secara sosial dikenakan pada orang yang tidak memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya sendiri dan juga tidak dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan orang lain tersebut. Kelima, aspek moral dan spiritual. Dewasa secara moral atau spiritual merujuk pada pengertian mampu menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama, menggunakan standar nilai yang berlaku universal dan konsisten. Ia mengakui bahwa ia membutuhkan Tuhan, merasa dikasihi Tuhan, bahkan bergantung pada Tuhan dan mengasihinya. Yang keenam, aspek identitas diri. Dewasa dalam identitas diri merujuk pada kesadaran tentang keberadaan diri, bahwa dirinya memiliki beberapa kekuatan, tetapi juga sejumlah kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini merujuk pada sifat, bukan penampilan fisik. Harus diakui bahwa orang tua lebih sering memberikan komentar negatif daripada komentar positif terhadap anak.
Dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 52, dari ayat ini kita dapat mengenal bahwa Yesus bertumbuh dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik, bertambah besar. Yang kedua, kognitif atau intelektual, bertambah hikmat. Yang ketiga, aspek sosial, dikasihi oleh manusia. Yang keempat, aspek rohani atau spiritual, dikasihi oleh Allah. Kesimpulan, kedewasaan tidak hanya diukur dari beberapa usia seseorang, tetapi manusia yang dikatakan dewasa adalah manusia yang telah memiliki keenam aspek dalam dirinya dan dapat melakukan atau menghidupkan keenam aspek tersebut. Belajar dari kehidupan Yesus, ketika Yesus ada di bumi, ia juga memiliki aspek kedewasaan dalam dirinya. Demikian untuk kita semua. Marilah kita memiliki 6 aspek tersebut supaya kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.